Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, neraka merupakan tempat bagi manusia untuk menjalankan hukuman atas perbuatan buruknya selama hidup di dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perjalanan ke neraka saat Isra Mi'raj. Beliau menceritakan bahwa di tempat itu banyak dihuni oleh kaum wanita. Para wanita itu disiksa dengan beragam cara, sesuai dengan tingkat kesalahan mereka masing-masing. Lantas, apa yang menyebabkan para wanita masuk ke dalam neraka? Yang pertama, wanita yang mengecat rambutnya menggunakan warna hitam. Pada saat ini mengecat rambut merupakan tren kekinian, khususnya bagi kaum wanita. Menurut para ulama, mengecat rambut bagi laki-laki maupun perempuan hal yang diperbolehkan. Dari sekian banyak warna yang bisa dipilih, Islam melarang kaumnya untuk mengecat rambut menggunakan warna hitam. Orang yang melakukan hal ini tidak akan mendapatkan bau surga dan sudah pasti akan masuk dalam neraka. Larangan tentang hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam, seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, wanita yang mengaku keturunan orang lain. Ajaran Islam melarang seseorang untuk dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Dengan kata lain, seorang anak dilarang untuk mengakui keturunan orang lain daripada orang tua aslinya, meskipun ia dibesarkan oleh orang tua angkatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa mengaku keturunan orang lain yang bukan ayah kandungnya sendiri, maka tidak akan mencium bau surga. Padahal, bau surga bisa tercium pada jarak 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, wanita menuntut ilmu akhirat demi tujuan dunia. Mempelajari ilmu agama merupakan salah satu aktivitas mulia dalam Islam. Akan tetapi, bila seseorang wanita belajar ilmu agama semata-mata hanya untuk mengejar nafsu dunia, maka ancamannya adalah neraka. Yang keempat, wanita yang bercerai tanpa alasan. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam, walaupun hal ini merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para wanita yang ingin bercerai, namun tanpa alasan yang jelas dan tidak dibenarkan dalam syariat, maka hukumannya adalah neraka. Yang kelima, wanita yang berperilaku sombong. Berperilaku sombong dilarang dalam Islam, karena sombong bukanlah pakaian manusia, apalagi jika hal itu ditambah dengan merendahkan derajat orang lain. Hal seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan membawa sebiji sawi, dari sifat sombongnya di dunia, maka ia tidak akan bisa mencium bau surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun hanya seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Pada zaman modern ini, perkembangan dunia fashion semakin pesat. Banyak sekali model busana yang tercipta bagi kaum hawa. Tidak sedikit dari busana itu yang sengaja didesain dengan menggunakan bahan yang tipis dan ketat, sehingga memperlihatkan aurat dan lekuk tubuh para wanita. Hal seperti inilah yang dikatakan berpakaian seperti telanjang. Para wanita yang menggunakan busana seperti ini diancam tidak bisa masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjelaskan bahwa terdapat dua golongan penghuni neraka yang belum pernah ia lihat, yaitu pertama, kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita yang berpakaian seperti telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambutnya seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak bisa pula mencium baunya. Padahal, bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Demikian pembahasan mengenai wanita yang tidak akan mencium bau surga. Semoga dapat menjadi pembelajaran, khususnya kaum wanita, untuk menjalankan aturan hidup sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.